bahwa Islam agama kasih sayang nih, agama yang kasih sayang sebenarnya agama Islam, karena murni dari hati nurani kita. Apapun yang kita lakukan selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Agama lain juga mengklaim agama kasih. Kita lebih mengemuka kasih sayang kita itu dalam agama kita ini. Artinya tidak membeda-bedakan siapapun. Apalagi nulung manusia hamba Allah. Anjing kurap, ngelinginung. Ya kan, ketika seorang sahabat akan mengambil air dari sumur menggunakan khufnya ya, sepatunya. Begitu naik, di atas ada anjing sedang menjulurkan lidahnya kehausan. Lalu air yang akan diminum itu diberikan kepada anjing dulu dan Allah berterima kasih. Ya kan semacam itu. Lamun anak telembuk nyaluk tulung, ditulung oleh. Ini realita. Anak telembuk menek jaluk tulung, mangga jaluk apa? Kepengen laris. Ayo tertulung boleh? Tertulung. Bener, belum pernah saya mengusir siapapun. Mana nih kira? Kurang aja telak kita kok kiai beli sih. Beli mangga los tuh banyak. Iya, ya, tetapi doa saya kan bukan laris. Saya doakan semoga Allah berikan hidayah. Moga-moga dua laki sing suki. Oleh hidayah ada yang mencintainya dan mau membimbing dia kepada yang benar. Itu doa saya. Ya itunya ya. Alhamdulillah ya ada pertobatannya. Ya kita boleh duit kan. Tulis gedeng pengen pakai lu. Kayak siap sama orang boleh ibu. Nggak sejuta dengan ini. Iya. Nah ya itu, tapi itu juga tidak saya makan. Kadang-kadang langsung mau mencoba masukkan ke kotak, meneh salaman baik, katanya supaya dipisah, ya kan? Nah ini dihalalkan dengan cara diberikan kepada orang yang tidak saya kenal. Paham lagi nih? Wong beli kenal, tak payah. Halal beli. Halal. Aja disoek, beli kenal masa duit disoek, iya kan gitu. Nah tiba-tiba terjak salaman, duitnya mancing dingin gini, plus nyampur kan gini. Aduh pribadi gitu. Iya, ya wis dibuka, gerayang baik, di make up pakasing anget gini, panas gini naikin duitnya wis. Anget saja, ambil lagi, make up sejen gergel kan, nah kan duitnya wis bisa. Aduh, panas, ngat kayak kena rokok kah, telepon kan. Ya karena Allah juga ingin membedakan bahwa ya itulah kira-kira bahwa kita nolong aja lah, nggak usah. Nah ini banyak kasus macam ini dan insya Allah ke depan ketika Islam itu menunjukkan kasih sayangnya, menunjukkan kesantunannya, ya kan begitu, dan kualitas hidupnya yang baik. Saya kira nggak perlu dengan ceramah-ceramah. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja, akan berbondong-bondong. Ya kalau kamunya butuh tukaran bayi yang melarat, ya siapa yang mau tertarik? Makanya kesimpulan seorang orientalis mengatakan bahwa Islam itu memang dulunya mah benar, tapi sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Islam itu hanya cocok dipeluk oleh orang-orang yang bodoh dan melarat. Itu kan kesimpulan berdasarkan fakta di lapangan. Konon tak? Ya enggak dong, mari kita buktikan kepada yang maju, yang rajin belajar, kan gitu persoalannya. Tapi ya sholat mah nggak usah ditawar-menawar, barang wajib pun mah. Ya kan gitu. Ya memang kalau dari sisi agama Hindu ya berarti ya. Agama Hindu, agama Buddha itu kan lebih dulu daripada agama Islam. Agama Buddha, agama Shinto, agama Yahudi itu kan lebih dulu. Ya memang di dalam kitab-kitab agama yang dahulu ada, cuman kan didistorsi.
Di kitab Injil juga ada, ya kan, saya ati mim ba'di ismuhu Ahmad, ada tapi kan disembunyikan. Itu persoalannya. Jadi ketika agama itu benar, memprediksi nanti akan lahir seorang manusia yang hebat, akan memimpin dunia, menyelamatkan dunia, ya ada diceritakan begitu. Tetapi kan oleh pengerti kan disembunyikan. Yaktumunal haqqa, ya, mereka menyembunyikan kebenaran itu. Ya, salah satu kitab Injil yang ditemukan terakhir kitab Barnabas itu, Barnabas saya sudah baca, tapi yang kitabnya hilang nggak tahu kemana. Nah, ya memang di situ ada gitu, dan hampir sabda-sabda Nabi Isa itu ya tidak jauh berbeda, ya hampir bersama dengan Al-Quran juga sih. Yang berbeda dengan Injil Matius, Lukas dan sebagainya. Kalau Barnabas itu ya tidak banyak berbeda, tapi ya kan ditemukan belakangan dan tidak diakui. Kan tidak diakui kitabnya itu. Jadi kalau memang itu ada, pasti oleh orang Hindu tidak akan diakui. Nah, jadi di penghujungnya mah bahwa kita sendiri jangan mengatakan orang saja menyembunyikan kebenaran. Kita sendiri orang Islam juga sama, sering mengutak-atik ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan. Sama. Ayat sing beli keprak-keprake kadimpaken. Terus ditafsirkan seenaknya sendiri, itu banyak. Makanya sebelum itu terjadi, Rasulullah sudah mengancam, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengotak-atik Al-Quran sesuai dengan nafsunya gitu, maka siap-siap duduknya di neraka. Itu ada hal semacam itu. Makanya kita juga harus bersikap kritis. Nah, tetapi ketika kita akan mengkritisi semacam ini kondisi sekarang, umat Islam sekarang ini kelihatannya membatasi kebebasan berpikir untuk kesana. Ya kadang-kadang kita sering dicegal, tidak boleh berpikir bebas dengan istilah nguntap, dengan istilah su'ul adab, ya kan begitu, dan sebagainya. Nah sekarang jujur kita begitu ya, itu bisa benar, bisa tidak, itu bisa terjadi benar. Sekarang saya mengkritisi gara-gara sentuhan suami istri itu wudunya batal, sehingga peluang kita untuk bermesra dengan istri menghadap Allah, jujur ya, saya merasakan betapa indahnya pertengkaran akan selesai. Ya kan, ketika bermesra sambil berpelukan, ya kan itu, dekat dengan istri, ya nak wis bayang bisa dengan bareng-bareng yuk, bersama di belakang kita, ya nempel lah, ya kita bermesraan, hilang karena gara-gara wudunya batal. Tapi jaluk anduk gak diciwir mungkin. Kok dia curang hati-hati kan batal. Ya Allah, jadi seperti ada, boleh nggak saya macam itu? Di apa yang dokter sih? Ya kenapa sih? Oke lah, kita masih tetap dalam koridor Imam Syafi'i, persetujuan batal kecuali istri. Berani nggak Haji siapa itu memfatwakan begitu? Non, beli wani kan? Ya iya, nggak berita aku dari orang Hindu sih. Bahaya sama itu. Iya benar, percaya nggak? Kalau seandainya suami istri itu tidak batal, kan kita bisa sholat berjamaah, ya kan bisa kemesra. Ya iya, artinya kan sholat berjamaah kan artinya ya tidak menjaga jarak kan, ya kan. Itu, saya kira itu salah satu metode yang paling efektif bahwa ibadah juga untuk mendekatkan diri kepada Allah sambil juga mendamaikan antara kita juga. Jangan merasakan bahwa saya lebih mesra sholat dengan anak, dengan istri di rumah, ya kan gitu, dengan saya, daripada saya harus datang ke masjid jauh-jauh kan begitu. Ya bener kan mah. Ya. Apa itu? Ya aku lagi yang mengkritisi bahagia mah. Ya kita gak beli wani. Sampai mauan. Bukan tadi buntari mana kalau sendal. Iya gawat. Untungnya apa sih? Paling-paling bodoknya bubar konde. Iya kan? Wah jauh sudah tuang NU mana kan. So kalau pesantren kan identik dengan NU ya. Kalau tidak kan sulit. Makanya disitulah
Pastilah jadi kita bermain, kepentingan juga bermain. Kalau akal ya menolak, tapi kepentingan nggak bisa tuh. Ya wis lah, jadi batal beli batal, wis kon mas. Batal beli bu ya sang rapi ku batal, wis kon pak. Anjing najis nggak najis, najis apa? Najis bukalah kok. Selesai. Padahal betapa satu binatang yang paling setia dengan manusia itu hanya anjing loh. Dipai balung-balung bekan, sisa makanan kah? Majikan lu ngakak ditonggo nih umak, anak maling disanter. Iya, siap berani mati membela majikan yang ngasih tulang belulang itu. Iya, dalam kehidupan sehari-hari berburu, menjaga rumah dan sebagainya itu kan hanya binatang anjing. Tapi ya kenapa dia dinajiskan? Beli kepala angta mau kalau kau pisan. Ya sudahlah, kata langkah untungnya. Apa sih untungnya kita ngomong kiri beli najis sekarang tuh orang paling-paling pondoknya bubar. Wah pantesan kayak kiri sih kan. Iya kan soalnya. Ya paling begitu kan. Jadi ini banyak persoalan-persoalan dalam keagamaan juga kita ada beberapa kepentingan yang perlu kita pertahankan. Itulah susahnya kita itu pendobrak itu selalu menjadi korban. Tapi kalau kelasnya para nabi para rasulullah tidak pernah gentar. Dan di penghujungnya para nabi adalah korban dari kejahatan masyarakatnya. Wa yaqtuluna anbiya'ahum bighairi haqqin. Dibunuh semuanya. Diracun, digergaji, dipancung, dibakar semuanya. Karena mereka ingin melakukan perubahan. Nah kita ini termasuk pengecut sebetulnya. Jujur begini mah. Ya pengecut kan. Lah ya iya, bukan tidak beresiko. Resikonya terlalu besar. Terlalu besar resikonya dibanding keuntungannya kan gitu. Toh siji bagaimanapun kita sudah jadi orang Islam, ya kan gitu. Alhamdulillah. Makanya itu dilakukan secara perlahan-lahan melalui proses yang panjang. Merubah tradisi bukan suatu hal yang mudah seperti membelak tangan. Gusti Allah baik merubah tradisi Arab mabuk tekas titik sih. Iya kan? Masih di alam. Qul fihi ma manafi'ul linnas. Minum arak itu ada manfaatnya. Titik maning baka sholat aja bari mabok wala taqrabu sholata wa antum sukara. Wis dilarang turun ngono. Turun Masya Allah. Mung baka sembahyang aja bari mabok. Jadi mabok kali beli. Oh di mabok dewek sholat dewek. Oh di sing dulu ku mabok bari sholat. Itu aja perlahan-lahan. Iya kan? Jadi semuanya tuh kita ada strategi menuju ke sana, cuman taktiknya inilah yang harus kita skanir yang benar. Kalau enggak ya harus ada strategi dan data. Kalau strategi itu target terakhir kita mencapai tujuan. Taktiknya adalah caranya, manuvernya, liku-likunya itu perlu dengan arif dan bijaksana. Makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Oke? Iya, begini persoalannya. Jadi razia-razia miras, pemberantasan miras itu kan sebetulnya hanya formalitas saja. Iya kan? Kalau memang iya negeri ini ingin bebas dari miras, lebih penting juga menutup pabriknya. Malah sama maknanya kini bisa tidak-tidak. Di razia mana pabriknya metu mana? Ya harus terima pegawainya sampean kun mah. Ya kan begitu. Semua persoalan najisnya ini apa? Arak itu najis ya? Begini, ini juga ada satu persimpangan. Apakah setiap sesuatu yang haram itu najis? Kullu ma'in muskirin fahuwa haramun wa kullu haramun fahuwa najisun. Kan entah? Kata kaidahnya tuh. Ya sekarang kalau kita lihat dari bahannya dari mana. Nah proses kimianya itu sejak kapan dari suci menjadi najis. Tape itu suci. Ya. Anggur itu suci. Ya kan begitu. Lalu berubah menjadi
lalu berubah menjadi najis. Itu pada tahapan proses kimia yang keberapa, pada fermentasi yang keberapa menjadi najis itu. Terus terang saya sampai sekarang juga tidak berani menajiskan alkohol. Orang nggak paham alkohol itu adalah antiseptik yang sangat dibutuhkan oleh rumah sakit untuk kesehatan kita. Sehari saja ini pabrik etanol yang dibuat oleh teman kita di Bogor itu untuk Jakarta saja itu 100.000 liter untuk kebutuhan kesehatan. Bahwa kita tidak bisa lepas daripada alkohol. Semuanya itu sebab alkohol. Nah, termasuk minyak wangi ya beralkohol itu sampai dinajiskan. Itu ya saya bingung. Iya, saya dalam kalau anjing saya mantap najis lah. Ya bakal alkohol mah ya kalau dinajiskan ya repot tuh. Kalau anjing salatnya nggak sah ya. Ya al-hukmu yadru ma'ilati wujudun wa adam. Memabukkan. Iya, kalau sudah dicuka mah arak jadi cuka. Kalau sudah disimpan wine dong, ya wine merah atau wine putih disimpan sekian tahun kan berubah menjadi cuka. Ketika itu menjadi suci. Ketika masih arak najis. Ya, ini kan proses kimia. Bahannya bahan suci. Lalu dalam proses kimia menjadi najis kan aneh. Kecuali kalau bahannya najis. Hal yang menjadi kebutuhan ketika dinajiskan kayak apa? Kayak pada abu apa orang korengan ke? Iya kan? Orang mau nyutik aja kan dilap dulu alkohol. Badan kita mau disuntik dikukus dulu supaya jangan ada bakteri, jangan ada kuman-kuman. Nah kalau itu dinajiskan, satu hal kebutuhan alkohol. Alkohol itu bukan arak loh. Iya kan persoalannya. Jadi memang ini sih ikhtilaful fuqaha. Para fuqaha sendiri berbeda pendapat. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis. Saya lebih cenderung untuk mendukung yang mengatakan tidak najis dengan alasan itu hajat kebutuhan orang hari-hari. Kalau morfin memabukkan najis enggak? Sabu-sabu, ganja, najis enggak ganja? Oh padang nggak mau masak. Lah iya, jadi memang saya nggak bisa melihat kepada kaidah-kaidah semacam itu. Kita melihat kepada realitas saja lah kenyataannya. Jadi haram itu, alkohol itu haram untuk diminum, ya kan? Tapi kalau untuk pengobatan ya tidak dong. Bunga anggrek itu haram kalau dibuat sayur rujak. Haram loh anggrek buat rujak tuh. Tapi bakal kakao petetan ning vas ning meja. Ya boleh tuh. Jadi ujungnya mah adalah penyalahgunaan daripada tujuan diciptakannya sesuatu. Iya artinya begitu. Kemudian arak itu najis. Ya bang berkata, wa kullu muskirin najisun. Nah sekarang ya jadi patokan najis itu apa? Karena begini ya, ini konsep kebersihan dengan tohara itu dua hal yang berbeda. Ya kan begitu? Hadas itu apa materinya sebetulnya? Nyusing itu cilit sing dibaca jerai. Iya kan? Di mana letak hadas? Wujudnya itu di mana hadas? Sudah bisa dus, tapi beli nawaitul ghusla masih punya hadas kan? Bersih beli badannya bersih kok. Ya kenapa di situ? Makanya kita secara fikih itu juga maknawiyat itu sendiri juga sebagai wujud maknawi, keberadaan yang sifatnya
maknawi, bukan wujud madi, wujud materi. Maka kenajisan yang ada di alkohol itu apakah najis maknawi apa najis hissi, najis madi? Nah, itu jadi persoalan. Ya iya, begini ya. Kalau perbedaan pendapat mah kita harus tahu bahwa ashabul mazahib, baik apa Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, Zahiri dan sebagainya, itu kita harus posisikan mereka sebagai orang-orang besar, orang-orang layak, orang-orang yang kompeten. Saya kan sebagai orang-orang intelektual. Tetapi ketika mereka menafsirkan ayat-ayat itu sendiri, itu berbeda. Sekarang yang berbeda kan Imam Syafi'i, yang menajiskan anjing kan hanya Imam Syafi'i. Kalau mazhab lain binatang apapun kalau masih hidup ya suci. Ya kan begitu. Kok bisa berbeda? Jadi makanya kita mesti melihat bahwa fikih itu adalah hasil interpretasi seseorang. Ya, seorang interpreter itu sangat ditentukan dengan tingkat kecerdasan, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi ideologi, dimensi politik ikut bermain di dalam menafsirkan seseorang. Jadi Baka mazhab Maliki, ya anjing nggak najis, ya kalau sudah mati ya najis, masih hidup ya enggak. Tapi itu hadis, idza walagal kalbu ina ahadikum falyaghsilhu sab'an ihdahunna biturab, itu mah bukan masalah najis, itu bau karena dia juga ada penyakit herpes, jadi yang bisa mematikan itu adalah kadar tanah. Ina itu adalah bejana, artinya piring, sendok, gelas. Bahkan sarung sih ina gitu. Berarti kan jiwa masyarakat memperluas makna ina, ya kan gitu. Dari bejana, perabotan rumah tangga kepada badan kita, kepada pakaian kita, kepada dinding, kepada apa saja. Itu kan memperluas. Kemudian ida wali kalbu ina itu pun ida wali menjilat. Itu kan konsepnya kepada najisnya, masih mukhalafah. Jadi jangan aneh ketika di Arab Saudi banyak orang melihara anjing ya. Tetapi ini yang benar mana? Mana yang benar? Nah, dalam masalah fikih jangan nanya yang benar mana. Engkau tukaran gini. Sing bener kian berarti kan salah. Berarti nyalakan amali kalau gini. Ya udah. Dan malah saya punten ini mah, ini saya lagi mengada-ada berpikir nakal aja. Kayak ini mah Imam Syafi'i ning kirik sengit pisan gue pernah dicokot gua apa gini barang. Ya iya. Kira-kira mungkin terjadi, mungkin mengapa tidak bisa terjadi. Itu. Walahmul khinzir, bukan khinzir ya, lahmul khinzir, daging babi, bukan babinya ya. Tapi hadis itu la yufidu makna najasatihi, tidak menunjukkan makna kenajisan anjing. Tidak ada, malah sesungguhnya anjing sendiri di dalam Al-Quran mempunyai posisi yang sangat terhormat sebagai pendamping ashabul kahfi, wa kalbuhum basitum baina dhira'ihi bil wasi, dan satu-satunya binatang yang masuk surga adalah anjing. Ayo serang ngomong apa sih Rana? Hari dalil mah masih kuatan Maliki kerasa pergi betul mah. Tapi kita kan ngalah kan, kita wis najis belah kita mah. Kau nak boleh sampai dah jadi rani kam dia. Ya, itu makanya kita punya ada dualisme dalam kita. Kebebasan kita berpikir dan realita dalam masyarakat itu pasti kita pertimbangkan. Dan tidak mentakon, pribadi aku pakai sakon, kiri ku najis. Jadi siapa najis mukhalafah? Ya mas kita ngomong kiri. Dan kambat di Cirebon ada kiai yang melihara anjing. Tapi menurut Imam Syafi'i, kalau kita berburu dengan membawa anjing kan boleh. Nggak begini gitu. Ya gitu bersama. Dicuci enak, dicuci masih dicuci korotan lah. Yang enggak. Syaratnya anjing yang terlatih.
sekalipun terlatih masih anjing kan. Ya harus barang makin muter-muter ke barangnya mah iya. Jadi nah iya, kalau anjing liar nggak boleh, tapi kalau terlatih boleh. Jadi pribadi bukan gini. Ya ruwet gini. Kita pernah mengupas dalam mazhab arba itu kan masalah anjing itu kan. Iya, diri ke polisi mangane daging. Polisinya mangane oncom. Iya, itu ada penangnya sendiri. Ya memang iya. Sangat bermanfaat. Allah menciptakan anjing itu sebagai binatang pendamping manusia. Ya iya. Tetapi saya nih dari kecil terindoktrinasi kongkon sengit tinggi kita. Iya. Wes patene bukan apa endang ya. Anak pengen patene wes lah urusan. Iya, jadi kebencian kepada anjing itu tertanam dari sejak kecil. Nah gitu. Ya memang semacam itu. Ya sudahlah. Kondisi seperti itu ya sudah, itulah, itu namanya, maka saya melihatnya sebagai satu fenomena budaya. Kalau misalnya itu buruk ya sudah, maro'ahul muslimuna hasanan fahuwa hasanan, maro'ahul muslimuna qabihan fahuwa qabihun. Kalau masyarakat melihatnya itu anjing itu jelek ya sudah jelek, jangan melawan arus gitu. Tujuan kita kan bukan lagi menang-menangan debat, kita lagi mau satu peradaban, membangun suatu kemakmuran bersama. Di situ kan diperlukan adanya sinkronisasi, adanya harmonisasi, adanya kesepakatan, saling menghormati. Tanpa itu tidak mungkin kita membangun masyarakat. Nah kalau saya nggak dipercaya, bagaimana bisa membangun masyarakat? Lamun kita bisa dipercaya, anak beri uang nitip pesantren lagi, ya langka. Qala ba'dul ulama, yajuzu an yakuna ma'na ta'ajjubil mansubi ila Allah